untuk melaksanakan sunnah beliau, dan insya Allah dengan begitu itu juga akan menjadi penambah ibadah dan amal soleh kita. Begitu juga kita berharap salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan menjadi pendekat dan mudah akan menjadi pendekat untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian kita di awal malam Senin ini. Mudah-mudahan dengan kajian kita berupa tilawah dan bacaan Al-Quran ini menjadi ibadah dan amal soleh kita di awal malam Senin. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa menyimak dari rumah, kembali mari kita buka surat Al-Duhan di halaman 497 ya, 497. Pada malam ini kita akan mentilawahi dari ayat 19 sampai ayat 39, dan kemudian sebelum kita memasuki tema baru ya, yaitu di ayat 34. Jadi kemarin itu kita sudah menyelesaikan satu tema. Kita nanti akan memberikan catatan atau ulasan sesuatu yang menarik nanti. Ada sesuatu yang menarik ulasan kita itu ya. Sebelum memasuki tema baru kita berikan catatan atau ulasan mengenai tadabbur kita beberapa pertemuan yang lalu. Baik, mari kita baca. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Amin.
المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم لهم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Ya, kita ingin melihat kaitan ya dari ayat-ayat yang sudah kita daduri. Itu pertama berkaitan dengan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang besar, yang banyak, yang tinggi kepada Fir'aun, dan itu menjadi ujian bagaimana sikap Fir'aun terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya berupa kekuasaan, ya kekuasaan Fir'aun itu luas sekali. Itu kira-kira itu antara negeri Syam sampai negeri Mesir. Itu kekuasaan Fir'aun yang begitu luas. Mesir saja sudah luas, ya. Itu begitu luasnya. Begitu juga tanahnya yang subur, ya. Negeri Syam itu termasuk negeri yang subur. Kemudian tentaranya kuat, ya persenjataannya. Begitu juga kemudian Fir'aun itu bisa membangun fasilitas-fasilitas kehidupan yang menikmati, yang memberikan kenikmatan luar biasa, yang kemudian nanti pada akhirnya itu diwariskan kepada kaum yang lain. Ketika orang-orang Fir'aun itu diberikan ujian berupa kenikmatan, tapi dia salah mensikapinya. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada mereka itu menjadi kesombongan, menjadi di luar batas, bisa melakukan sesuatu yang sangat di luar batas, bahkan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, termasuk dengan kesehatan pribadinya itu, sampai-sampai dia mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Itu udah luar biasa, ya. Mau mentok kemana lagi itu kalau sudah bisa mengaku seperti itu, luar biasa. Ya, itu juga termasuk bisa menjadi seperti itu karena ya banyak orang-orang di sekitarnya itu yang menyanjungnya, yang menjilatnya, sehingga dia bisa menjadi lupa diri dengan dirinya sendiri siapa. Nah, begitu tuh Fir'aun, ya, yang pada akhirnya dia menjadi sombong, angkuh, dan bisa berbuat sekehendaknya, melampaui batas. Maka yang jadi adalah kezaliman. Nah, kezalimannya itu luar biasa juga. Itu, ya, kezalimannya itu juga luar biasa juga. Kezalimannya terutama itu kepada orang-orang Bani Israel.
yang diperbudak, yang dieksploitasi, kemudian yang dibunuhi bayi-bayi yang baru lahir karena ketakutannya ya akan ada di antara anak Bani Israil itu nanti akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi sekaligus saja itu karena didasari oleh ya keyakinan dia atas mimpinya bahwa nanti ada anak Bani Israil yang akan menjadi orang yang akan menghancurkan kekuasaannya, sehingga ya sudah kalau begitu bukan dicari siapa di anaknya mana, habisin aja semua anak laki-laki yang lahir saat-saat seperti itu ya karena ketakutannya. Nah jadilah itu jadi buat orang Bani satu penderitaan yang luar biasa beratnya. Tuh diperbudak ya, dieksploitasi anak-anak wanitanya. Nah makanya jadi bisa kita pahami itu nanti ketika Allah menyatakan ya wa awasnahum ya semua kekayaan itu Allah katakan itu kadzalika wa awasnaha qauman akharin. Demikianlah ya telah dikisahkan demikian itu demikianlah wa awasnaha ya kemudian kami wariskan semua yang dia miliki itu, luas kekuasaannya, fasilitasnya yang sudah dia bangun dan sebagainya, itu pada akhirnya diwariskan kaum akharin kepada kaum yang lain. Kaum yang lain itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Bani Israil? Kenapa? Ya seolah-olah itu memang milik mereka sebenarnya. Kenapa? Karena yang mengerjakan segala hal yang bisa dibangun oleh Fir'aun itu orang Bani Israil. Jadi kalau kita melihat misalnya Sphinx itu piramid yang ada di Mesir itu bagaimana tuh bisa terbangun sedemikian rupa, megahnya luar biasanya. Tapi ingat di bawah ya bangunan besar itu begitu banyak orang yang menjadi korban. Dari orang yang membangun itu yang menjadi korban yang dikorbankan itu seperti itu. Makanya kalau kemudian yang menjadi pewarisnya itu adalah orang Bani Israil, sepertinya pas gitu. Karena memang itu banyak dibangun, dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang Bani Israil itu sendiri gitu. Nah itu menggambarkan ya keangkuhan, kesombongan, melampaui batasan dengan kezaliman dan sebagainya, akhirnya itu yang akan dijatuhkan mereka. Itu dijatuhkan mereka dengan apa? Dengan ditenggelamkan. Ya dibinasakan di tempat yang paling dasar di bawah itu. Dia yang sombong, yang tinggi merasa demikian, itu akhir kehidupannya itu ditenggelamkan. Ya di dasar laut yang paling rendah itu direndahkan sekali. Nah seperti itu ya yang Allah firmankan itu innahum jundum mughraqun, sungguh benar-benar mereka itu ya adalah tentara-tentara yang ditenggelamkan itu semuanya. Bagaimana bisa semua? Mereka sendiri itu yang menggerakkan ya tentara-tentara yang ada di daerah, yang ada di provinsi, yang ditarik semua ke ibu kota itu untuk disatukan, dikumpulkan untuk mengejar Musa dengan orang-orang Bani Israil yang di bawah itu. Karena memang kalau dalam catatan itu sekitar 400.000 orang di bawah Nabi Musa. Luar biasa Nabi Musa bisa menggerakkan seperti itu. Yang kemudian memang demikian. Nah, kemudian ditenggelamkan ya dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nah, kemudian itu gambaran bagaimana Fir'aun yang tadinya tinggi direndahkan. Nah, sekarang kita lihat yang rendah ditinggikan. Ini ya, kita lihat satu yang sangat kontradiksi dalam kisah kehidupan manusia. Kisah satu peradaban
ada yang diruntuhkan, ada yang diangkat, ditinggikan. Gitu. Yang ditinggikan itu sekarang siapa? Bani Israel. Gitu. Bani Israel yang tadinya diperbudak, wanitanya dieksploitasi, yang direndahkan, disiksa dengan sangat menghinakan, itu bagaimana tuh diangkat? Gitu. Nah, digambarkan tuh di sini, ya, diangkat orang-orang Bani Israel. Itu setelah Fir'aun ditenggelamkan dengan mengenaskan, ya, dengan mengenaskan, dengan menyedihkan, sampai-sampai langit dan bumi itu tidak menangis untuk dia. Gak ada yang menangisi, itu sedih banget, ya, gak ada yang menangisi. Bumi, langit dan bumi tidak menangis. Fama bakar alaihi musama wal ard, dan tidaklah menangis untuk mereka langit dan bumi. Gitu. Dia di alam semesta ini seperti benda asing yang dilontarkan begitu dan tidak dipedulikan. Ya, dia menderita nggak ada yang sedih karena dia benda asing. Ya, benda asing, yang terasing. Yang lainnya beriman kepada Allah, alam semesta ini pada dasarnya beriman. Dia tidak beriman, dia kufur, dia menjadi satu benda asing yang ketika dia ditenggelamkan, fama bakar alaihi musama wal ard wa makanu munzarin, dan tidaklah dunia mereka itu mendapatkan penangguhan. Ya, nggak ada toleransi untuk ditangguhkan. Nggak ada toleransi buat mereka, karena mereka juga nggak punya toleransi sedikit pun, nggak punya rasa kasih sayang, nggak punya kepedulian, nggak punya perasaan. Maka ya, buat mereka yang tidak punya perasaan diperlakukan tanpa perasaan juga. Nggak ada penundaan sedikit buat azab mereka ini. Nah, itu begitu Allah membinasakan Fir'aun yang kekuasaannya luar biasa itu, yang oleh Rasulullah dijadikan sebagai contoh dari Allah untuk orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, kalian itu siapa? Bagaimana? Ini coba lihat Fir'aun yang sedemikian rupa, kalau Allah ingin Allah binasakan begitu mudah. Nah, kemudian ya, setelah dijatuhkannya Fir'aun, diangkatnya Bani Israel. Itu dari ayat 30. Ya, walaqad najayna Bani Israil minal adzabil muhin, dan sungguh kami telah selamatkan orang-orang Bani Israel dari azab yang menghinakan. Ya, azab yang sangat menghinakan, diperbudak, dieksploitasi wanita-wanitanya, ya, diperlakukan sedemikian rupa. Ya, itu satu, ya, perlakuan yang menghinakan kemanusiaan. Nah, begitu yang dialami oleh orang-orang Bani Israel dari min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal muslimin. Itu benar-benar ya, Fir'aun itu adalah ya, sangat sombong dan sangat melampaui batas. Itu diselamatkan Fir'aun itu seperti itu, Bani Israel. Kemudian hiduplah orang-orang Bani Israel itu di bawah bimbingan Nabi Musa. Nabi Musa wafat, berikutnya juga di bawah nabi-nabi pengganti Nabi Musa. Banyak sekali itu, sampai nanti kepada Nabi Isa. Itu banyak sekali nabi yang meneruskan ya Nabi Musa di dalam membimbing ya orang-orang Bani Israel, sehingga kehidupan orang-orang Bani Israel itu ketika itu hidup berada di bawah bimbingan para nabi. Nah, dengan demikian makanya Allah katakan di sini berikutnya, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Sungguh kami pilih mereka. Jadi umat pilihan orang Bani Israel yang tadinya rendah, ya, terhina, diperbudak, dieksploitasi,
kalau Allah kehendaki untuk diangkat kehidupan mereka bersama dengan bimbingan Nabi, terangkatlah. Jadi umat pilihan pada saat ketika itu coba pencapai orang dari Israel itu menjadi umat pilihan. Itu ya ala ilmin dirasai oleh ilmu ala alamin untuk seluruh kehidupan manusia. Itu begitu. Kalau Allah kehendaki ya dengan bimbingan kehidupan para nabi bisa seperti itu. Kemudian wa atainahum minal ayati ma fi balagh mubin, dan kami berikan kepada mereka minal ayati dengan tanda-tanda ya kekuasaan Allah, dengan pemberian yang merupakan bagian dari tanda-tanda dari kekuasaan Allah, dari kemurahan Allah, dari kebijaksanaan Allah, dari kebaikan Allah. Tapi mati balagh mubin yang memberikan satu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang nyata, tapi tetap selalu di dalam nikmat yang diberikan, di dalam suatu kebaikan yang diberikan itu ada ujian. Sebaliknya, ya di dalam kesulitan, di dalam ya kesusahan dan sebagainya itu juga ada ujian. Jadi ujian itu bisa berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, bisa juga kesulitan, ya penderitaan dan sebagainya. Jadi masalahnya terhadap itu semua bagaimana menyikapinya, gitu. Ya, ketika diberikan kemudahan, kenikmatan, kekayaan, bagaimana menyikapinya, itu dengan syukur dan sabar. Ketika menghadapi kesulitan, penderitaan bagaimana menyikapinya dengan sabar dan syukur. Jadi bukan ketika kita senang kita sikapi dengan syukur, ketika kita susah kita sikapi dengan sabar. Tidak, tetap syukur dan sabar itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita menderita kecelakaan dan sebagainya, sabar, tapi ada rasa syukur juga. Alhamdulillah tidak sampai seperti ini, tidak sampai seperti itu. Kita mendapatkan kenikmatan, kita syukur, tapi sabar juga di dalam menggunakan kenikmatan itu. Jangan sampai kita melampaui batas lupa. Tinggal porsinya mana yang lebih besar, yang lebih banyak, syukurnya atau sabarnya. Tapi kedua itu harus ada syukur, ada sabarnya, ada sabar, ada syukurnya. Gitu. Nah, itu penting penyikapan di dalam menerima ujian yang Allah berikan. Kalau Allah berikan kenikmatan, kita bersyukur, tapi juga sabar. Ya, kalau diberikan penderitaan, kita bersabar, tapi juga bersyukur. Ada porsinya. Itu keseimbangan dan kelengkapan. Nah, itu ya dua kontradiksi. Fir'aun yang diberi kenikmatan luar biasa, kemudian dengan kenikmatan dia menyikapi salah, dijatuhkan oleh Allah serendah-rendahnya. Gitu. Orang Bani Israel yang dihinakan kehidupannya, diperbudak, dieksploitasi, disiksa dan sebagainya untuk membangun piramida yang luar biasa itu dengan begitu banyak mengorbankan orang yang dipekerjakan, itu akhirnya dinaikkan derajatnya sampai kepada sesuatu yang luar biasa, dipilih oleh Allah sebagai umat yang terbaik ketika itu. Ya, ketika itu. Tapi kemudian bagaimana? Ya, kehidupan orang-orang Bani Israel itu, ya, yang sudah terpilih menjadi umat, yang sombong lagi. Padahal kemarin sudah begitu, kemudian dicontohkan Fir'aun itu begitu, dia juga jadi sombong lagi, jadi melampaui batas lagi. Sampai sekarang tuh orang-orang Bani Israel yang menjadi orang Bani Israel, yang bagian dari orang Bani Israel itu kan itu seperti itu. Nah, begitu juga
yang mendapatkan hidayah dari Rasulullah, kan bangkit, ya bangkit, kemudian pada saatnya rendah juga, jatuh juga, sampai seperti sekarang keadaannya seperti ini umat Islam. Nah itu begitu, ya kehidupan manusia kalau tidak dari kata-kata sejarah, itu begitu kehidupan, itu, ya. Diuji dengan kenikmatan kekuasaan, bagaimana menyikapinya. Diuji dengan kesusahan dan penderitaan, akhirnya takut terangkat. Itu kehidupan manusia seperti itu. Ini bukan hanya untuk orang-orang Quraisy. Itu contoh-contoh kehidupan ini bukan hanya untuk orang Quraisy yang ketika itu Rasulullah berdakwah dengan orang Quraisy dicontohkan seperti ini, tapi juga untuk kehidupan manusia pada umumnya, khususnya untuk kaum muslimin. Bagaimana yang belajar dari sejarah itu. Nah itu. Nah setelah itu topiknya berganti. Itu ya, kembali lagi Rasulullah berhadapan dengan orang Quraisy. Jadi melihat Al-Quran itu lihat juga dari strukturnya. Itu strukturnya. Awal bagaimana Rasulullah menjadikan contoh ya kehidupan Firaun itu di ayat 17 awalnya itu di situ sampai ke ayat 32. Nah ayat 33-nya kembali lagi nih Rasulullah berhadapan dengan orang Quraisy. Ya kembali lagi akan diangkat tentang hal apa yang sedang didalami oleh Rasulullah yang juga menjadi penolakan keras dari orang Quraisy, yaitu kehidupan keimanan kepada Yaumul Ba'ts. Ya, Yaumul Ba'ts gitu. Jadi kemarin itu tentang sejarah gitu. Memang 30% lebih itu tentang kehidupan manusia itu Al-Quran gitu. Ya, itu kan panjang banget ceritanya yang tentang tentang Bani Israel. Nah sekarang kemudian kembali kepada orang Quraisy, dakwah Rasulullah kepada orang Quraisy yang sangat penting setelah pengenalan kepada Allah itu pengenalan kepada keimanan kepada hari akhir, hari berbagi. Nah itu dimulai dari ayat 34. Itu. Jadi topik baru ini kita masuki hari ini mulai dari ayat 34. Inna haula'i la yaqulun. Sungguh benar-benar mereka itu ya pasti akan berkata ketika Rasulullah menyampaikan tentang kehidupan hari akhirat. Kehidupan hari akhirat, keimanan kepada kehidupan akhirat nanti bagaimana ya, bahwa dalam Islam itu sangat ditekankan tentang keimanan kepada adanya kehidupan akhirat sebagai balasan dari kehidupan di dunia. Itu. Ya, sebagai balasan dari kehidupan di dunia. Ini yang sangat tidak dimaui ya oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Kenapa? Berat dong. Mereka maunya kehidupan di dunia itu ya kehidupan di dunia saja. Dia ingin menikmati kehidupan di dunia dengan berbagai caranya, dengan hawa nafsu dan sebagainya. Maunya ya bebas-bebas saja, nggak ada resiko, nggak ada balasan. Karena kalau ada balasannya berat, repot, nggak enak. Ya, wah nanti harus begini gimana nih? Nanti harus begini gimana nih? Orang tuh inginnya tuh seperti itu, ingin hidup sesuai dengan hawa nafsunya, ingin hidup bebas, nggak ada ketentuan, nggak ada rasa tanggung jawab. Ini sebenarnya bukan hanya siapa orang Quraisy. Kebenaran hidup manusia itu inginnya itu ingin hidup bebas dengan sebebas-bebasnya. Ya, memang di antara yang tampak dalam peradaban dan budaya kehidupan dari sastra saja. Coba dari sastra. Ada puisi lama, puisi baru. Puisi lama itu merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat lama. Masyarakat baru itu cerminan bebas. Coba
pantun itu ada persyaratan-persyaratan, peraturan-peraturan. Karena memang orang lama itu hidupnya penuh dengan peraturan, ketentuan, keterikatan. Satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait dari 4 baris itu dibagi dua, ada sambilan, ada isi. Kemudian bersajak alif alif. Sekarang orang bikin puisi mau nggak ikutin peraturan seperti itu? Gak mau, maunya bebas saja. Nah kan akhirnya puisi bebas. Gak mau ada ketentuan harus satu bait 4 baris, satu bait 4 baris itu ada sambilan, ada isi, ada sajak yang sama ini. Sekarang orang bikin pantun saja yang sudah jelas sajaknya itu atau irama abi sama semua. Sajaknya ternyata gitu. Itu masih disebut pantun gitu. Mulai ada pengaruh kebebasan. Nah, masyarakat lama itu memang ada kecenderungan untuk terikat dengan peraturan dan ketentuan. Kan mengutarakan kebebasan. Tapi kehidupan sekarang inginnya bebas. Hidup berdasarkan Al-Quran ada ketentuannya. Gitu. Ya, itu Al-Quran itu ada ketentuannya. Gitu. Nah, di antaranya itu berkaitan dengan bahwa kehidupan ini ketentuannya nanti ada balasannya di akhirat, ada kehidupan akhirat sebagai balasan dari kehidupan akhirat. Orang kafir itu gak mau hidupnya dibatas-batasi, tanggung jawab dan sebagainya, gak mau. Nah makanya ketika berbicara seperti itu pastilah orang kafir itu akan berkata, akan berkomentar. Nah itu innaha mulai la yaqulun. Sungguh benar-benar ketika itu pastilah pakai inna dan pakai lam la yaqulun, pasti akan berkata, akan berkomentar gitu. Kenapa? Wah, ini nggak bisa diterima nih kalau kehidupan di dunia nanti ada kehidupan lagi di akhirat sebagai balasan kehidupannya, nggak bisa nih, nggak enak nih. Nah itu orang begitu. Nah, Allah sudah menentukan ada kehidupan akhirat, ada yaumul ba'ts, ada hari berbangkit, setelah manusia dimatikan, dibangkitkan lagi, hidup kembali di dunia yang lain, di dunia yang baru, yang berbeda dengan dunia yang lama. Nah, orang Quraisy gak mau itu. Kebanyakan juga kehidupan manusia itu gak mau yang begitu. Itu. Dia ingin hidup sekarang, ketika mati selesai. Itu. Gak ada pertanggungjawaban. Itu maunya begitu. Dan banyak kehidupan sekarang orang itu begitu. Makanya ini juga setelah menggambarkan sikap orang Quraisy juga menggambarkan juga sikap kebanyakan orang yang materialistis yang tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Gitu. Nah, innaha mulai la yaqulun. Sungguh benar-benar mereka orang-orang Quraisy itu lantakki menekankan, pastilah mereka akan berkata, berkomentar kalau Rasulullah berbicara tentang kehidupan akhirat itu. Makanya maunya mereka inhiya illa mautatun al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidaklah ya dalam kehidupan ini kecuali kematian yang pertama, kematian di dunia. Setelah mati sudah tidak ada apa-apa lagi, selesai. Maunya mereka begitu. Wa ma nahnu bimunsyarin, dan tidaklah kami nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dan dihidupkan kembali dalam kehidupan yang berbeda sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup di dunia. Gitu. Ketentuan Allah itu begitu. Mereka nggak mau begitu. Gitu. Mereka nggak mau ada konsekuensi hidup di dunia yang bagaimana. Padahal ini satu hal yang penting, yang prinsip dalam akidah kita. Gitu. Ini juga menggambarkan keadilan. Gitu. Ini juga mengatakan bahwa hidup itu bukan main-main. Nah itu ya sudah Allah tentukan seperti itu, sehingga suka atau tidak suka ini akan jalan. Prinsip hidup yang sudah Allah tentukan akan jalan. Mereka merasakan kalau saya tidak suka, kalau saya
saya tidak percaya, yang nggak ada. Iya, nggak bisa begitu. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, bahwa kehidupan akhirat pasti akan ada. Itu seperti itu. Saya dulu ketika kuliah ya, itu punya guru nggak jelas agamanya apa. Gitu. Saya masuk tuh pas jam 12 masuk, ya jam 12 masuk sholat, waktu sholat saya sholat dulu terlambat sekitar setengah jam. Panggil sama saya, Umar, sama teman saya, kenapa terlambat? Saya sholat dulu, karena ini sampai jam 14 ya, lama. Jadi saya tinggal sholat saya dulu. Saya tahu, ya, Anda percaya dengan kehidupan akhirat nanti ya, iya. Beruntunglah Anda kalau akhir itu ada. Anda sholat ibadah jadi orang baik, balasannya baik. Kalau nggak ada gimana? Saya yakin itu pasti ada. Pak dosen mau percaya atau tidak, buat saya itu pasti ada. Makanya saya sholat, walaupun mungkin ada konsekuensi yang tidak masuk kuliah seperti itu. Itu dia bilang begitu saja. Ada beruntun ibadah, sholat, berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Kalau akhirat ada, gitu. Balasan buat ibadah ada. Kalau tidak ada bagaimana? Itu begitu mudah sekali mereka mengucapkan. Begitulah banyak orang saya sekarang seperti itu. Itu bangga dengan ketidakpercayaan. Ini banyak orang yang ateis, agnostik, paling tidak begitu. Banyak profesor ahli Quran, ahli hadis itu bukan seorang muslim dan ateis. Itu bangga dengan mereka. Coba kan ada video-video seperti banyak cerita-ceritanya seperti itu. Ya. Banyak juga yang kemudian menjadi muslim. Nah itu ya, itu. Mereka ini orang-orang Quraisy dan banyak orang yang lain ketika berbicara masalah hari kiamat itu mereka tidak mau menerima. Nggak mau itu ajarannya begitu. Mereka maunya bebas. In hiya illa mautatun abdullah. Tidak ada ya kehidupan setelah hari dunia ini kecuali mati yang pertama sudah selesai. Nggak ada wa ma nahnu bimunsyarin, tidak ada kami nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan kembali dan dihidupkan kembali. Itu nggak ada. Itu mereka tidak mau percaya seperti itu. Kemudian apalagi mereka bilang ketika dijelaskan oleh Rasulullah, mereka mempertanyakan itu. Ini secara zahir. Faktu bi abaina in kuntum shalihin. Kalau kau katakan begitu, ini diantaranya dikatakan oleh Abu Jahal. Kalau kau katakan begitu ya Muhammad, buktikan kalau kau benar dengan bagaimana faktu bi abaina. Datangkanlah nenek-nenek moyang kami, leluhur kami, terutama siapa yang mereka banggakan dari leluhur mereka, Qusay. Itu Qusay itu terkenal orang baik, orang jujur, pemimpin yang dikagumi oleh orang-orang Qusay. Itu coba takdirkan lagi leluhur kami di antara itu seperti Qusay, ya, biar nanti dia berkata apa yang kau katakan benar atau tidak, kami akan ikuti dia. Kalau benar, coba bagikan lagi Qusay itu. Kata mereka, in kuntum shalihin, jika kalian benar. Itu argumentasinya. Kalau benar itu akan ada kehidupan akhirat, kehidupan
setelah di dunia, coba buktikan, datangkan tuh nenek moyang kami, leluhur kami, termasuk usoi itu, biar kami bisa bertanya kepadanya, bagaimana itu? Di mana salahnya diungkapkan mereka? Benar ya apa yang mereka tanyakan seperti itu untuk memuja kebenaran? Tidak. Hari kebangkitan itu bukan di dunia. Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat, setelah kehidupan dunia selesai. Itu nanti hari kebangkitan itu yang dimaksud. Jadi nggak bisa sekarang untuk dibangkitkan sekarang itu nggak bisa. Pertanyaannya salah. Itu. Ya, mereka ingin minta bukti, tapi caranya salah. Nggak ada kebangkitan itu selama masih kehidupan dunia berjalan. Nggak bisa, jadi nggak perlu dijawab. Kalau sebentar makanya nggak jawab. Pertanyaan itu salah. Apa yang kalian minta itu nggak begitu. Hari kebangkitan itu terjadinya tuh nanti setelah kehidupan dunia selesai. Setelah dunia ini hancur, nggak ada dunia lagi. Gitu. Hidup di dunia sudah selesai, ada kehidupan baru, yaitu di akhirat. Jadi nggak bisa. Coba kalau kau benar, apa kau katakan, coba bangkitkan lagi itu. Sampai Abu Jahal itu pergi ke tanah kubur, dibongkar, dibawa ke tulang-tulangnya batu. Apakah yang sudah seperti ini akan hidup lagi? Gimana ya Muhammad? Nah, nanti dijelaskan oleh Allah bagaimana itu bagi Allah. Ya, daur ulang itu lebih mudah daripada menciptakan yang baru. Itu tidak seperti daur ulang. Ini sudah ada tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya yang berantakan, orang yang hancur karena bom dan debu-debunya diterbangkan, itu bisa, itu sudah dicontohkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Itu yang terpencar-pencar tadi itu, burung dipotong-potong, ya, ditaruh sebelah-sebelah, burung dihancurkan, itu kumpul lagi tuh. Kalau pertunjukan kepada Nabi Ibrahim untuk membuktikan itu. Apakah kau yang tidak yakin ya Ibrahim? Bukan ya Allah. Adalah tambah yakin. Apakah kamu tambah mantap? Dan itu Allah contohkan. Begitu juga pada Bani Israel dengan kontak yang mati sudah sekian lama, hidup lagi itu pelan-pelan kelihatan itu terbentuknya seperti itu. Itu ditekankan untuk bukti kebenaran adanya kehidupan akhir. Ini memang masalah akidah yang sangat fundamental. Hari berbangkit itu. Makanya Allah Rasulullah sering mengajarkan bahkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bahkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat itu sangat fundamental dalam keimanan. Makanya dia dapat ditekankan pada Rasul dalam dakwahnya kepada orang-orang di Israel. Itu. Jadi salah ya argumen untuk menjatuhkan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu hari berbangkit bukan di dunia, nanti di akhirat. Jadi tidak perlu dijawab pada Rasulullah, tidak perlu dijelaskan. Itu. Faktu diadaina in kuntum shadiqin. Datangkanlah nenek moyang kami, leluhur kami, jika kau benar menyatakan seperti itu akan ada hari kehidupan akhirat. Tidak ada. Tidak ini dari kebangkitan itu. Nah kemudian kembali lagi itu seperti contoh kepada Fir'aun. Ahum khair dan kaum tuba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah kalian lebih baik daripada kaum Tuba? Tuba itu gelar-gelar raja-raja Yaman, sama seperti Fir'aun, mereka Tuba. Itu digelarnya. Walladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum kalian. Apakah kalian lebih baik daripada kaum Tuba dan orang sebelum kalian seperti Samud dan ya kaum Samud dan kaum Nabi Saleh itu ahlaknahum, kami telah binasakan mereka yang begitu kuat dan begitu hebat dan sebagainya. Innahum kanu mujrimin, dikarenakan mereka kaum yang banyak berbuat dosa. Awal dari
dari keimanan yang tidak percaya kepada hari akhirat membuat mereka tidak punya tanggung jawab dalam kehidupan sehingga banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan kita lanjutkan pekan depan berkaitan dengan kembali kepada kehidupan bagaimana Rasulullah berdakwah kepada kaum Quraisy. Kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Ila hadhihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq.